Bro, pernah nggak sih lu mikir kenapa sih cewek itu suka banget ngejar cowok yang jauh, yang kayak nggak peduli sama dia? Tapi anehnya, yang bikin dia mikir keras, yang bikin dia kayak nggak bisa tidur, itu malah saat cowoknya nggak ada. Padahal, cowok itu selalu ada di sampingnya, tapi kok rasanya kayak keheningan dia tuh kayak suara yang nggak bisa diabaikan. Kenapa, ya? Nah, gua mau bahas ini semua biar lu paham banget apa sebenarnya yang ada di pikiran cewek saat cowoknya lagi nggak di dekat dia. Ini bukan cuma soal dia kangen sama cowok itu, enggak. Itu jauh lebih rumit dari sekadar rindu. Itu soal pasang surut emosi, naik turun perasaan yang dipicu saat cowoknya mulai menghilang dari hidupnya. Dan tergantung gimana tipe cowoknya sebelum dia pergi. Naik turunnya emosi itu bisa berujung ke penyesalan yang dalam atau malah kebebasan total dari cowok itu. Makanya, kita harus jujur sama diri sendiri, bro. Kebanyakan cowok mikir, kalau gue selalu ada, kirim pesan tiap hari, tanya kabar, itu tanda gue peduli. Tapi, lo tahu nggak apa fungsi dari semua itu? Kalau cuma kayak gitu, lo malah bikin diri lo gampang ditebak, bosan, dan akhirnya nggak penting lagi buat dia. Sebaliknya, saat lo nggak ada, saat itu juga, kerjaan sebenarnya dimulai. Di saat itu, dia punya ruang buat ngerasain. Bukan cuma soal lo, tapi soal dirinya sendiri. Perasaannya, ketertarikannya, keraguannya, dan keinginannya. Nah, di video ini, gue bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi di pikiran cewek saat cowoknya nggak ada. Bukan teori doang, tapi kenyataan yang nyata banget. Kita bakal tunjukin gimana ketidakhadiran lo bisa bikin dia dihantui perasaan, atau malah bikin dia merasa bebas. Kalau lo pernah menjauh dari cewek, sengaja atau karena keadaan, video ini bakal jelasin proses emosional yang nggak kelihatan, tapi bikin dia merasakan sesuatu banget. Lo nggak cuma bikin dia perhatiin, tapi bikin dia ngerasain. Dan itu jauh lebih berkesan. Kalau lo capek terus mikir, kapan dia sadar? Tenang, gue bakal bahas semua. Jadi, langsung aja kita mulai, bro. Pertama-tama, lo harus ngerti. Dia cuman ngerasa nilai lo itu saat lo nggak ada. Ya, ini pahit banget, tapi kenyataannya kayak gitu. Cewek nggak bener-bener ngerasain kehadiran cowok sampai dia ngerasain lo nggak ada. Kalau lo selalu ada, selalu bales pesan, selalu muncul, ya lo jadi bagian dari rutinitasnya. Lo jadi sesuatu yang dia anggap biasa aja, kayak makanan favorit yang selalu ada di meja. Nah, di situ otaknya mulai nggak lagi menghargai lo. Bukan karena dia jahat, tapi karena itu manusiawi. Kita cenderung nggak menghargai apa yang nggak bikin kita usaha. Tapi saat lo mulai menarik diri, bukan karena main-main, tapi karena fokus sama diri sendiri, disitulah nilai lo mulai nyentuh dia. Tiba-tiba, cowok yang selalu sedia nggak gampang dihubungi lagi. Jaring pengaman emosional yang dia kira bakal selalu ada, ternyata nggak ada. Dan disitulah keheningan itu mulai bergema. Dia mulai bertanya-tanya, kenapa sih dia nggak telepon? Apakah aku nggak cukup menarik buat dia? Apa aku salah langkah? Dan disinilah dia mulai agak panik sendiri secara emosional tanpa dia sadar. Nah, disinilah semuanya jadi nyata. Cewek itu nggak lagi merindukan lo, setidaknya nggak saat ini. Dia nyari rasa penting, perhatian, dan validasi yang dia rasain saat lo ada di dekatnya. Tapi begitu lo hilang, sistem emosinya langsung panik. Dia mulai cari lagi rasa itu. Bayangin, biasanya lo yang sering telepon, dengerin dia cerita, bikin dia merasa aman dan dihargai, tapi terus tiba-tiba berhenti. Mungkin karena lo sibuk atau karena sadar dia cuma kasih sedikit dari apa yang lo kasih. Jadi, lo mundur. Dan yang lucu, panggilan malam itu jadi bikin dia nyengir sendiri kayak, aku kangen lagi nih. Dia mulai nyari-nyari ponselnya, tanya-tanya, apa ponselnya lupa di silent, apa dia lupa ngecek media sosial lo. Bahkan, dia putar ulang suara lo, bukan karena dia lemah, tapi karena ketidakhadiran lo bikin dia sadar sama nilai lo.
Di saat itu, keseimbangan mulai bergeser. Kalau lo selalu hadir, lo coba jadi pria yang berharga. Tapi begitu lo pergi, dia dipaksa buat ngecek dan ngeukur diri sendiri. Dan yang paling keren, lo nggak perlu ngejar dia, nggak perlu ngemis. Cukup hilang sebentar aja, biar dia nyadar apa yang hilang dari hidupnya. Disitulah dia akhirnya ngerti apa yang lo bawa. Jadi, ingat bro, kalau lo merasa menarik diri itu kelihatan lemah atau nggak tertarik, ingat ini. Kehadiran lo nggak akan pernah sekeras ketidakhadiran lo. Kalau lo bawa diri kayak pria yang layak dirindukan, dia bakal ngejar lo sendiri. Kedua, jarak itu bikin dia mau nggak mau ngejar dirinya sendiri. Nggak cuma ngejar lo, tapi dia mulai ngejar bagian dalam dirinya yang selama ini dia hindari. Ngerti kan? Saat lo selalu ada, dia itu kayak nyalain perhatian dan validasi buat nutupin rasa nggak yakin sama dirinya sendiri. Tapi pas lo jauh, kebisingan emosional itu hilang. Dan dia terpaksa berhadapan sama pikirannya sendiri. Nah, ini yang bikin dia mulai ngejar-ngejar rasa, kejelasan, dan kontrol yang selama ini dia nggak tahu dia butuhin. Cewek itu makhluk emosional, bro. Mereka suka banget analisis, putar ulang percakapan, tanya-tanya, apa yang salah? Apakah aku nggak cukup baik? Apakah dia udah nggak suka sama aku? Dan saat lo diam tanpa kabar, mereka makin terjebak di lingkaran itu. Mereka butuh sesuatu yang bisa dikasih label, suka, nggak suka, lagi nguji, atau apa aja. Jadi, saat lo ngejar jarak, itu kayak bikin dia punya alasan buat nyari jawaban sendiri. Tapi jawaban itu nggak selalu enak buat dia. Bisa jadi dia mulai mikir, kenapa sih aku peduli banget sama dia? Apakah aku cuma mau perhatian aja? Apakah aku sebenarnya nggak peduli? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang dia kejar sendiri. Bukan karena lo suruh, tapi karena ketidakhadiran lo bikin kekosongan emosional yang harus dia isi sendiri. Dan saat dia mulai ngejar-ngejar itu, dia nggak sadar kalau sebenarnya dia lagi ngejar versi dirinya yang dulu dia anggap berharga. Disitulah kekuatannya berubah. Saat lo diam, dia akhirnya sadar, nggak semua pria bisa memenuhi standar yang lo tetapkan. Cuman pria yang tahu harga dirinya dan nggak ngemis yang bikin dia sadar bahwa ada pria lain yang nggak bisa apa-apa dibanding lo. Jadi, diam itu kayak pedang bermata dua, bro. Bikin dia kangen, tapi juga bikin dia sadar kalau nggak semua pria sama. Ketiga, dia benci banget kalau lo ngemis. Ini fakta pahit yang jarang mau diakuin pria. Cewek itu nggak suka sama cowok yang ngemis perhatian, apalagi kalau kayak minta-minta. Itu kayak nunjukin kelemahan, kayak orang yang putus asa tapi pura-pura sayang. Saat lo berhenti ngemis, kekuatan itu balik ke lo, dan dia nggak nyaman sama itu. Kenapa? Karena ngemis itu kayak ngasih dia kekuasaan penuh atas lo. Lo yang nggak punya harga diri, yang rela turun level buat tetap dekat sama dia. Lo kasih dia kendali buat putuskan apa yang lo layak dapet. Dan anehnya, banyak cowok mikir, kalau gue nggak ngemis dia nggak peduli. Padahal, justru itu yang bikin dia kehilangan rasa hormat. Saat lo berhenti, menarik diri, dan tetap jaga harga diri, dia malah merasa kehilangan yang lebih besar. Itu bikin dia frustrasi, takut, dan akhirnya sadar kalau lo bukan pria yang gampang dikejar. Disinilah kekuatan sejati muncul. Pria yang tahu kapan harus diam, nggak ngemis, dan tetap menunjukkan bahwa dia punya pilihan. Jangan takut buat nggak ngirim pesan duluan terus-menerus. Jangan minta maaf mulu kayak salah satu barang yang rusak. Jangan turunin standar cuman demi dia tetap di dekat lo. Dengan begitu, lo balik jadi pria berharga. Dan dia pun belajar hormat sama lo karena lo nggak ngemis-ngemis kayak orang putus asa. Kalau lo mau dia serius sama lo, berhenti ngemis, bro. Tunjukin bahwa lo tahu nilai diri sendiri. Kalau dia benar-benar peduli, dia bakal ngejar. Kalau nggak, ya udah, biarin aja. Karena ingat, kekuatan sejati itu bukan dari ngemis, tapi dari mampu tetap tenang dan berdiri tegak. Nah, terakhir yang paling penting bro,
Lu harus ngerti ini. Cewek cuman bener-bener sadar sama nilai lu saat lu pergi. Jadi, banyak cowok yang buang-buang waktu buat nyoba buktiin diri, bertahan terus, padahal sebenarnya ngeluarin energi buat hal yang nggak perlu. Kalau terus-terusan minta perhatian, lo malah ngasih dia kekuatan buat nganggep lo biasa aja. Tapi, saat lo hilang sebentar, saat lo menghilang dan biarin dia nyadar apa yang hilang, disitulah permainan sebenarnya dimulai. Kalau lo nggak mau mundur, biarin dia nyadar apa yang hilang dari hidupnya, lo cuma bakal jadi pilihan kedua aja. Video ini nggak cuma teori, bro. Ini pengalaman nyata dari orang-orang yang pernah ngalamin, dari pengamatan langsung. Jadi, pikirin baik-baik hubungan lo sendiri. Apakah lo menarik diri dan perhatiin reaksinya? Atau tetap terpaku sama setiap kata, berharap dia akhirnya sadar sama lo? Ceritain pengalaman lo, kemenangan atau perjuangan lo di kolom komentar. Gue baca semuanya. Karena di sini kita mau bikin hubungan yang nyata, bukan sekadar cerita kosong. Ingat, ini bukan soal manipulasi, tapi soal ngembaliin nilai dan rasa hormat tanpa harus ngemis. Kalau lo bisa lakuin itu, nggak cuma dia yang bakal lihat lo berbeda, tapi lo juga bakal lihat diri lo sendiri dengan cara yang baru. Disitulah kekuatan sejati mulai muncul, bro. Jadi, jangan ragu buat keluar dari zona nyaman dan share cerita lo di bawah. Kita di sini satu tim, buat bangun hubungan yang lebih nyata dan penuh hormat. Terima kasih, semoga bermanfaat.